Hai sahabat kepo, kalian apa kabar? Udah pada ngopi belum? Hayo! Terima kasih banyak untuk yang sudah klik video ini ya. Sambil ngopi, boleh banget untuk kepo dengan topik menarik bahasan aku kali ini. Apa ya? Pernahkah kalian dengar kata Wonosobo? Wonosobo merupakan sebuah kabupaten kecil yang terletak persis di tengah-tengah Pulau Jawa. Wonosobo juga merupakan kota tujuan wisata kedua setelah Magelang dengan Borobudur sebagai wisata andalannya di Jawa Tengah. Sebagian orang mengenal Wonosobo karena mempunyai wisata alam Dieng yang tak hanya mempesona tapi syarat akan budaya. Di samping itu, biaya untuk mengunjungi berbagai objek wisata di Wonosobo ini pun terbilang cukup murah ya teman-teman. Apalagi saat ini Dieng mempunyai acara tahunan yaitu Dieng Culture Festival, di mana semua orang ingin mengunjunginya. Dalam acara tersebut, terdapat beberapa ritual dan acara penting yang diadakan di kawasan wisata Dieng. Salah satunya adalah cukur rambut gembel atau masyarakat Dieng menyebutnya dengan acara ruatan. Saat acara tersebut, Dieng dikunjungi oleh jutaan orang untuk meramaikannya. Acara ruat rambut gembel juga dimeriahkan dengan acara jazz di atas awan, pertunjukan panggung menarik, dan pesta pelepasan 1000 lampion. Wuhu, seru sekali ya. Ngomong-ngomong soal objek wisata nih, hal yang tak bisa dipisahkan tentu saja adalah oleh-oleh, ya kan? Tenang, Wonosobo selain terkenal dengan cuacanya yang dingin serta keelokan alamnya, kota dingin ini juga terkenal dengan kulinernya yang enak dengan harga terjangkau. Seperti layaknya makanan khas, beberapa makanan yang dijual di kota dingin ini hanya bisa ditemukan di Wonosobo. Ya, walaupun sekarang seiring dengan kemajuan teknologi, makanan dan barang apapun bisa kita peroleh di mana saja. Namun jika kamu menginginkan rasa yang otentik dari makanan khas, ya kamu harus membeli dan memakannya dari daerah asal sang makanan. Nah, sekarang aku ingin membahas sederet makanan yang wajib kamu cicipin, atau mungkin bisa banget dijadikan oleh-oleh saat kamu ke Wonosobo. List makanan ini dijamin membuat kamu kangen untuk datang lagi dan lagi. Apalagi untuk kamu orang Wonosobo yang sudah lama tidak bertemu dengan makanan enak-enak ini, karena tinggal jauh dari Wonosobo. Boleh banget untuk siapkan mental kalian karena dijamin nelan ludah dan pengen cepet-cepet balik kampung. Nggak percaya? Yuk kita bahas. Ayo, siapa yang ngaku pernah ke Wonosobo tapi nggak sempat nyicip makanan enak ini? Mungkin sekilas pertama melihatnya kita pernah makan makanan ini. Kalau Purwokerto memiliki camilan khas yang dinamakan dengan tempe mendoan, Wonosobo juga punya camilan khas yang juga terbuat dari tempe, yaitu tempe kemul. Camilan yang satu ini memiliki tampilan seperti halnya mendoan, namun berbeda. Kata kemul berasal dari bahasa Jawa yang berarti selimut. Mengapa disebut kemul? Karena tempe ini dibalut dengan tepung yang sudah dibumbui gurih dan dicampur taburan daun kucai. Tempe goreng ini juga lebih renyah daripada mendoan, apalagi jika masih panas. Selain versi angetnya yang bisa kita jumpai hampir di setiap sudut kota Wonosobo, kamu juga bisa membawa makanan ini sebagai oleh-oleh ya. Takut basi? Oh, tenang. Saat ini tempe kemul mengeluarkan versi praktisnya dan tahan lamanya yaitu petos atau tempe atos. Bentuknya mirip, rasanya mirip karena memang terbuat dari bahan yang sama, namun ini lebih ke versi keripik kali ya. Tidak mengurangi enaknya, tapi tetap makan tempe kemul pakai cabai rawit di tengah cuaca dingin Wonosobo terbaik. Belum lengkap rasanya jika kita pergi ke Wonosobo dan tidak menyempatkan untuk mencoba kuliner khas Wonosobo ini. Sejak lama, mie ongklok bahkan menjadi ikon kota Wonosobo. Mungkin bagi beberapa orang, nama kuliner ini terasa asing, kecuali bagi kamu yang sudah pernah menginjakan kaki di tanah Dieng ini. Pasti sudah familiar dengan mie ongklok. Makanan yang satu ini merupakan salah satu sajian bakmi dengan khas Wonosobo. Mie ongklok terbuat dari mie, potongan kubis atau kol, daun kucai, kemudian dicampur dengan kuah kacang berkanji kental yang terbuat dari campuran ebi, gula jawa, dan bumbu rempah yang biasa disebut dengan loh. Istilah ongklok sendiri diadaptasi dari nama alat untuk merebus mie berbentuk keranjang kecil dan terbuat dari anyaman bambu. Mie ongklok ini biasanya disajikan dengan sate kambing dan juga tempe kemul khas Wonosobo.
Selain versi siap makan yang tersebar hampir di setiap sudut kota, saat ini mie ongklok juga tersedia dalam bentuk instan ya. Kamu bisa membawanya sebagai oleh-oleh untuk keluarga, teman, atau mungkin pacar saat kamu pulang dari Wonosobo. Karika merupakan buah khas dataran tinggi Dieng dan hanya tumbuh di Dieng. Memang terdengar aneh, namun hal ini benar adanya. Beberapa orang mencoba menanam kembali karika di tempat lain, namun yang keluar bukanlah karika melainkan pepaya biasa. Karika merupakan buah dalam keluarga pepaya, namun memiliki bentuk buah yang berbeda jika kita lihat. Sekilas memang sangat mirip dengan pohon pepaya, namun buahnya lebih kecil dan bergelombang. Rasa buah mentahnya pun berbeda, yaitu asam pada dagingnya dan manis keasaman pada bijinya. Di Wonosobo, buah karika menjadi oleh-oleh khas Wonosobo paling utama dalam bentuk manisan. Buah karika yang telah disulap menjadi manisan ini dikemas dalam berbagai kemasan, mulai dari cup hingga botol. Rasanya yang segar dan nikmat, bisa banget untuk dijadikan oleh-oleh orang tersayang. Sagon merupakan salah satu makanan khas Wonosobo dan termasuk ke dalam makanan tradisional. Sagon sendiri terbuat dari tepung sagu dengan parutan kelapa dan gula, kemudian dipanggang dengan arang. Agar bagian atas sagon bisa matang, biasanya arang juga diletakkan di bagian atas kue sagon. Cara membakar sagon yang seperti inilah yang membuat rasa sagon menjadi lebih lezat. Jika kamu datang ke Wonosobo, sempatkanlah datang ke Pasar Induk Wonosobo. Di sana kamu akan menemukan oleh-oleh khas Wonosobo yang satu ini. Biasanya para pedagang akan berjualan sagon ini dalam satu komplek. Sagon lebih nikmat jika disajikan hangat dengan bentuk bulat dan tebal, rasanya akan membuat ketagihan siapa saja yang memakannya. Gak percaya? Coba aja. Purwaceng merupakan tanaman yang banyak ditemukan di Wonosobo. Dan dulu kala merupakan sebuah tanaman obat yang diolah oleh masyarakat sekitar untuk obat berbagai penyakit, mulai dari meningkatkan metabolisme tubuh, syaraf, otot, mengatasi masuk angin, melancarkan buang air kecil, pegalinu, dan segudang manfaat lainnya. Namun yang paling terkenal, Purwaceng ini dapat digunakan sebagai Viagra tradisional paling mujarab loh. Di Wonosobo, Purwaceng sendiri diolah menjadi teh maupun campuran kopi untuk rasa yang lebih nikmat. Tertarik beli obat kuat herbal ini? Mainlah ke Wonosobo. Nasi megono atau sego megono termasuk salah satu kuliner khas masyarakat Wonosobo yang terdiri dari nasi, irisan sayur, dan juga ditambah dengan lauk ikan teri. Untuk jenis makanan yang satu ini kerap mendapatkan julukan segorget atau nasi kotor, sebab memang tampilannya yang terlihat kotor. Namun bukan berarti nasi ini jorok dan kotor ya. Kotor di sini karena nasi megono ini merupakan nasi putih yang dicampur langsung dengan sayur dan bumbu sehingga berwarna agak kecoklatan. Namun rasanya jangan ditanya, gak cukup sepinco. Para petani Wonosobo juga sering menjadikan kuliner ini sebagai bekal ke sawah. Nasi megono nikmat rasanya bila disantap bersama dengan tempe kemul, serta ditemani dengan teh hangat di tengah udara Wonosobo yang sejuk. Terbaik. Bagaimana perasaan kamu jika mendengar kuliner kacang babi? Nah, sebaiknya kamu jangan langsung berpikiran ini terbuat dari daging babi, karena kacang babi ini merupakan nama lain dari kacang dieng. Makanan khas Wonosobo ini terbuat dari kacang yang hanya tumbuh baik di dataran tinggi Dieng. Bentuknya cukup unik, berukuran lebar dan lebih besar daripada kacang biasa, serta berwarna hitam. Camilan ini dibuat dengan cara digoreng sambil ditaburi bumbu di atasnya. Rasanya gurih dan cocok banget jadi camilan sepanjang perjalanan atau untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Banyak wisatawan yang berburu kacang babi ini ketika liburan ke Dieng, karena cukup sulit ditemui di daerah lain. Apalagi kelezatan camilan yang kaya akan gizi ini bisa bikin ketagihan sejak gigitan pertama. Rasanya sih nggak hanya lezat, namun camilan ini juga banyak mengandung gizi. Dijamin deh, dalam sekali gigitan kamu akan merasa ketagihan.
Keripik jamur adalah salah satu oleh-oleh terkenal khas Wonosobo. Wonosobo pernah menjadi kawasan penghasil jamur. Tak sedikit masyarakat dataran tinggi Dieng dan Wonosobo yang mengolah jamur menjadi berbagai jenis makanan basah dan kering, termasuk mengolahnya menjadi keripik jamur. Selain memiliki rasa yang gurih dan lezat, keripik jamur juga berprotein tinggi, bahkan lebih tinggi daripada gandum. Olahan jamur juga dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit berkat kandungan 9 asam amino esensial yang tinggi. Jadi, kalau kamu ke Wonosobo, jangan lupa memasukkan keripik jamur sebagai oleh-oleh kamu ya. Geblek merupakan salah satu gorengan tradisional yang terbuat dari tepung pati singkong dan diberi taburan daun kucai. Mirip seperti cireng, geblek juga memiliki tekstur yang kenyal dan berwarna putih. Kuliner ini sering dijadikan camilan ketika minum teh. Kamu pasti akan ketagihan dan terus mencari gorengan yang satu ini setiap kali mengunjungi Wonosobo. Walaupun sangat mirip dengan cireng, tapi geblek mempunyai rasa yang berbeda karena ada campuran parutan kelapa di dalam adonannya sehingga menciptakan rasa gurih yang nagih. Kalau kamu pengen geblek versi awet, Wonosobo juga punya keletuk geblek yang bisa banget kamu angkut sebagai oleh-oleh. Hayo, mana pecinta geblek Wonosobo? Aku sih, yes. Opak singkong merupakan olahan yang terbuat dari tumbukan singkong yang direbus, lalu ditambah garam dan daun kucai secukupnya. Hasil tumbukan yang sudah halus akan dibentuk menjadi pipih kemudian dijemur hingga kering. Proses tersebut menghasilkan opak singkong dalam bentuk mentah. Jika kamu ingin bentuk matangnya, maka kamu tinggal menggorengnya saja. Rasanya yang gurih dan asin membuat opak singkong cocok banget dijadikan camilan sehari-hari. Ayo, siapa yang kangen dengan renyah gurihnya si opak singkong? Makanan tradisional Wonosobo yang terkenal zat lainnya adalah dendeng gepuk. Makanan yang terbuat dari daging sapi ini paling sering disantap dengan sambal bajak dan nasi hangat. Tapi dendeng yang lebih mirip dengan keripik daging ini bisa dimakan langsung tanpa nasi seperti layaknya kudapan. Dendeng gepuk yang terbuat dari daging sapi ini sering disajikan bersama dengan serundeng sehingga menambah rasa gurih dan manis saat disantap. Biasanya kamu menemukan dendeng gepuk versi kering yang dibungkus dalam kemasan dan dijual sebagai oleh-oleh di banyak toko oleh-oleh Wonosobo. Nah, itulah sederetan makanan khas Wonosobo yang dijamin rasanya enak dan gak bakal bikin kantong jebol tentunya. Buat kamu yang berencana berkunjung ke Wonosobo, boleh banget untuk angkut beberapa makanan khas di atas atau bahkan semuanya. Percayalah, semuanya enak. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari pertama hingga akhir. Boleh banget untuk bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita mulu, cerita lagi, cerita terus untuk cerita menarik selanjutnya. Dadah!